Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 izin menyampaikan materi yang sudah kami diskusikan yang berjudul Produk Perbankan Syariah di Bidang Jasa. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ines Dida Angelina dengan NPM 210048 dan yang kedua ada Farah Atika Yahra, saya sendiri dengan NPM 210062 dan yang terakhir ada Robiatul Adawiyah dengan NPM 210066. Pendahuluan, perbankan Islam mendapatkan pendapatan dari bagi hasil, margin, biaya administrasi, dan fee. Bagi hasil berasal dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Margin dari akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna, sedangkan fee dan biaya administrasi dari sektor jasa. Produk jasa perbankan syariah merupakan salah satu sektor pendapatan yang sedang dikembangkan, dengan bank meminta fatwa dari DSN dan izin dari Bank Indonesia. Melalui metode rekayasa keuangan Islami, berbagai produk baru sesuai prinsip syariah telah dihasilkan, seperti syariah cercat dan KPR syariah. Bank Indonesia mengeluarkan PBI nomor 10-17-PBI-2008 untuk mengatur produk-produk ini, karena inovasi produk dan jasa penting bagi perkembangan bank syariah yang tetap harus mengacu pada prinsip syariah dan kehati-hatian. Selanjutnya, produk perbankan syariah di bidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam Islam. Antara lain, yang pertama ada hiwalah, yang kedua kafalah, yang ketiga wakalah, yang keempat gada, yang kelima sar, dan yang terakhir ada mekanisme pengembangan produk jasa perbankan. Yang pertama ada hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang wajib menanggungnya, melibatkan 3 pihak, yaitu muhil, orang yang berutang, yang kedua ada muhal, pemberi utang, dan yang terakhir ada muhal alaih, atau penanggung utang. Menurut Yainul Arifin, hiwalah adalah akad pemindah utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Hanafi membedakan hiwalah menjadi 2 jenis. Yang pertama ada hiwalah mutlak, dan yang kedua ada hiwalah muqayyadah. Dalam hukum lembaga pembiayaan, akad hiwalah digunakan dalam faktoring atau ajak piutang yang melibatkan 3 pihak. Bank sebagai faktor muhalaih, nasabah sebagai klien atau muhil, dan pihak yang berutang kepada nasabah sebagai customer. Yang selanjutnya ada landasan hukum hiwalah sebagai produk perbankan syariah. Yang pertama ada landasan syariah. Landasan syariah atas hiwalah terdapat dalam hadis dan ijma. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa menunda pembayaran oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Jika seseorang dihiwalahkan kepada orang kaya atau mampu, ia harus menerima hiwalah itu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mengutang harus menagih kepada muhal alaih atau orang yang dihiwalahkan, sehingga haknya terpenuhi. Ijma ulama juga menyepakati kebolehan hiwalah, sesuai dengan kaidah dasar muamalah yang menyatakan bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Yang kedua ada landasan hukum positif. Hiwalah sebagai produk perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, serta lebih diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa bank umum syariah dapat melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad syariah lainnya. Secara teknis, pelaksanaan akad hiwalah diatur dalam PBI nomor 9/19/4 PBI /2007 dan PBI nomor 10/16/PBI/2008 yang menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah termasuk melalui akad kafalah, hawalah, dan sarf. Yang ketiga ada implementasi akad hiwalah dalam praktik perbankan syariah. Dalam fikih, pemindahan utang secara mutlak atau hiwalah mutlaqah dibolehkan, namun jarang digunakan dalam dunia komersial karena resiko pembiayaan yang tinggi.
Sebaliknya, pemindahan utang secara terikat, hiwalah muqayyadah, lebih umum dalam bisnis karena lebih jelas dan resikonya dapat dikelola. Di perbankan syariah, akad hiwalah diterapkan dalam beberapa produk. Yang pertama, factoring atau anjak piutang. Nasabah memindahkan piutang kepada bank yang kemudian membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga. Yang kedua ada post debt check. Bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar piutang terlebih dahulu. Yang ketiga ada bill discounting, serupa dengan hiwalah, namun nasabah membayar fee yang tidak ada dalam kontrak hiwalah. Yang kedua ada kafalah. Kafalah adalah jaminan utang dalam konteks Islam, di mana pihak ketiga menjamin pemenuhan kewajiban utang pihak kedua kepada pihak pertama. Ini melibatkan janji dari kafil untuk memenuhi atau menghadirkan hak yang harus ditunaikan oleh asil. Kafalah dapat dilakukan oleh individu atau institusi perbankan. Dalam praktiknya, perjanjian penanggungan ini bersifat aksesorir. Artinya, keberadaannya bergantung pada perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Konsep ini sejalan dengan pengertian bertok atau personal kuaranti dalam hukum umum yang juga mencakup jaminan kebendaan atau perorangan. Yang selanjutnya ada landasan hukum kafalah sebagai produk perbankan syariah, yang meliputi landasan syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Dasar hukum akad memberikan kepercayaan terdapat dalam Al-Quran, khususnya kisah Nabi Yusuf. Yang kedua ada hadis. Rasulullah SAW menolak mensalatkan mayat seorang laki-laki yang memiliki utang. Abu Qatadah menyatakan kesediaannya menjamin utang tersebut, maka Rasulullah pun mensalatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Next. Selanjutnya ada landasan hukum positif. Kafalah sebagai produk perbankan syariah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1092 tentang perbankan, dan lebih kokoh lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah mencakup transaksi surat berharga berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti akad ijarah, musyarakah, mudarabah, murabahah, kafalah atau hawalah. Next. Yang terakhir ada implementasi akad kafalah dalam praktik perbankan syariah, meliputi 1. Kafalah binafs, jaminan personal dari peminjam. Yang kedua ada kafalah bil ma'al, jaminan pembayaran utang seperti jaminan uang muka atau pembayaran. Yang ketiga adalah kafalah mu'allakah, jaminan mutlak untuk tujuan tertentu seperti jaminan pelaksanaan proyek atau penawaran. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, wakalah. Pemberian kuasa atau wakalah secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendedikasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang atau kekuasaan kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam wakalah. Dalam fikih berdasarkan ruang lingkupnya, wakalah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama wakalah mutlak, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Yang kedua yaitu wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dan yang ketiga yaitu wakalah al-ammah, perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlak. Selanjutnya yaitu ada landasan hukum wakalah. Landasan hukum wakalah sebagai produk perbankan syariah. Yang pertama, landasan syariah. Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah Al-Quran yang mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 18-19 yang artinya sebagai berikut. Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seseorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini?
Yang kedua yaitu landasan hukum positif. Wakalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Wakalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat akad wakalah. Sama seperti jenis akad yang lain, pada akad wakalah ini agar sah dapat dan mempunyai akibat hukum maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang mutlak ada pada suatu akad. Dalam konteks akad wakalah, yang menjadi rukun adalah adanya ijab kabul. Apapun akta yang dibuat, termasuk akad pemberian kuasa, atau beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak, yaitu yang pertama syarat-syarat pemberi kuasa dan penerima kuasa, dan yang kedua yaitu hal-hal yang boleh dikuasakan. Yang keempat yaitu gadai atau ran. Ran menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Ran juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, ran adalah akad berupa menggadaikan barang dari suatu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum gadai. Landasan hukum gadai sebagai produk perbankan syariah. Yang pertama, landasan syariah. Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah 2282 dan 283 yang artinya adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Yang kedua yaitu hadis. Yang pertama, Aisyah berkata bahwa Rasul telah bersabda, Rasulullah memberi makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu dari Abu Bakar Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Dari hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Darqutni dan Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu Nabi bersabda, tunggangan atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biaya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dari pemeliharaan. Hadis riwayat Jamaah kecuali Muslim dan An-Nasai. Yang keempat yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila ada ternak digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki oleh yang menerima gadai karena ia telah mengeluarkan biaya untuk menjaganya. Yang ketiga yaitu ijma berkaitan dengan perbolehan perjanjian gadai ini. Jumhur ulama yang berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu yang tidak bergantian maupun pada waktu berpergian berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu adalah landasan hukum positif. Dalam pasal 19 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lain dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad ran. Adapun manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kemungkinan nasabah untuk
lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Yang kedua yaitu memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposit bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang marhun yang dipegang oleh bank. Yang ketiga yaitu jika RAN diterapkan dalam mekanisme penggadaian sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima ada SARF. Secara harfiah, SARF diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Secara istilah, SARF adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing atau valuta asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Pendapat lain mengatakan SARF adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya. Kemudian landasan hukum akad SARF sebagai produk perbankan syariah. Yang pertama adalah landasan syariah. Mengenai SARF sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadis Nabi yang artinya jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur. Apabila satu jenis harus sama kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan secara tunai. Apabila jenis berbeda maka jauhilah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga menjadi dasar hukum dari kebolehan akad SARF yang artinya jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sejenis, dan jangan pula kamu perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya gaib, tidak ada di tempat dan yang lainnya ada. Hadis riwayat Jamaah. Kemudian landasan hukum positif. Dalam pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan SARF sebagai produk di bidang jasa telah mendapatkan landasan hukumnya melalui Fatwa Nomor 28/DSN MUI /3/2002 tentang jual beli mata uang atau al-SARF. Kemudian rukun dan syarat akad SARF. Pertama, nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan. Yang kedua, apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu berasal dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. 3. Dalam SARF tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiar syarat bagi pembeli, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu. Yang terakhir, dalam akad SARF tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. Dengan demikian, suatu akad SARF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus tunai. Yang kedua, serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak. Dan ketiga, bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah atau kuantitas yang sama. Implementasi akad SARF dalam praktek perbankan syariah. Akad SARF dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara
kurs jual dan kurs beli yang ada ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Teknis penerapan akad sarf sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa dapat berpedoman pada SAPI No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008. Selanjutnya, mekanisme pengembangan produk jasa perbankan. Produk perbankan dari sektor jasa adalah produk yang dapat dikembangkan secara variatif seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat akan jasa perbankan yang semakin meningkat. Begitu juga dalam praktik perbankan syariah yang mana pada dasarnya produk di bidang jasa ini sangat mungkin untuk dikembangkan secara lebih variatif. Pengembangan produk dalam bank syariah. Contoh produk baru yang cukup inovatif adalah dikeluarkannya Syariah Charge Card oleh Bank Internasional Indonesia atau BII yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti kartu kredit. Di samping itu, seiring dengan laju ekonomi yang semakin pesat, setiap bank menawarkan berbagai produknya untuk menarik sebanyak mungkin konsumen, di antaranya melalui financial transaction cards antara lain dengan penerbitan kartu kredit dan kartu debit. Kemudian perkembangan dan kelangsungan usaha bank tergantung antara lain dari kemampuan bank dalam melakukan inovasi produk dan jasa bank. Hal tersebut mendorong Bank Indonesia mengeluarkan PPI nomor 10/17/PPI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah. Dalam pasal 1 angka 5 PPI disebutkan bahwa produk bank adalah produk yang dikeluarkan bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa banknya sesuai dengan prinsip syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran. Terkait dengan pengembangan produk perbankan syariah, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Dalam pasal 2 PPI nomor 10/17/PPI/2008 disebutkan bahwa bank wajib melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada Bank Indonesia. Produk sebagaimana dimaksud merupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam buku kodifikasi produk perbankan syariah yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Bank Indonesia. Selanjutnya, KPJKS merupakan manifestasi dari amanat pembentukan Komite Perbankan Syariah atau KPS sebagai amanah dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mana menurut pasal 69 UU OJK, fungsi dan tugas Bank Indonesia terkait dengan KPS dialihkan kepada fungsi dan tugas OJK. Dengan demikian, OJK sebagai lembaga yang mendapatkan peralihan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia telah memiliki lembaga yang khusus dibentuk untuk mengharmonisasikan fatwa DSN MUI untuk kemudian dijadikan sebagai materi muatan peraturan OJK di bidang keuangan syariah. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan produk perbankan syariah saat ini perlu memerhatikan ketentuan OJK. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.